Teguran Allah dengan bermacam ragam dan cara yang banyak dan yang ada padanya Allah. Sebagaimana yang kita saksikan uronyo, khususnya di Aceh. Kita sedang dilanda oleh musibah besar. Sebagai ujian daripada Allah. Sesuai dengan Allah nepegah di dalam Al-Quran. Wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Allahan akan nepe ancu saboh-saboh nanggro. Allahan akan neporak porandakan saboh-saboh daerah. Illa wa ahluha zalimun. Kecuali penduduk negeri itu zalim. Zalim dalam tanda kutip adalah melakukan salah dan dosa. Baik salah dan dosa yang berhubungan dengan Allah maupun salah dan dosa yang berhubungan antar sesama gedayu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salatan tuftihu biha lana abwaba ridha wa taysir. Wa tughliqu biha anna abwaba syarri wa ta'sir. Wa takunu biha lana waliyya wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Wahdina ila siratil mustaqim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama segenap lapisan puji dan syukur mari senantiasa kita serahkan ke hadrat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah pada hari yang sangat mulia ini yang masih memberikan kesempatan, kesehatan sekaligus kehidupan kepada kita semua, sehingga kita sudah bisa dan mampu untuk hidup di atas permukaan bumi yang bersifat fana ini. Teriring salat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang mulia, Pure Gede bersama Abi Mumsyi beserta seluruh pengurus dan remaja masjid yang kita cintai ini. Azim wa ikrama lunduan kepada gure-gure Bandung yang berhadir pada tempat yang mulianya. Istimewa kepada seluruh para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah sejenak waktu sebagaimana biasa pada sebelum khatib membacakan dua daripada al-khutbah, maka wade yang sangat singkatnya mari kita isikan dengan mau'izah yang hasanah yang mudah-mudahan menjadi sebagai renungan dan pelajaran kepada khatib sendiri dan hendaknya kepada para jamaah sekalian. Tunggu-tunggu gure-gure Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kedanyo makhluk yang bernama manusia. Tujuannya hanyalah untuk beribadah kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di sekian banyak para orang-orang yang beriman, di antara saudara-saudara gedanyo, tidak semuanya
mengikuti apa yang Allah perintahkan. Misi dan visi kita hidup di atas permukaan bumi ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi tidak semua orang-orang yang beriman tunduk dan patuh atas apa yang Allah perintahkan. Di saat segelintir orang-orang yang beriman yang tidak mau tunduk dan patuh atas perintah Allah untuk beribadah kepadanya Allah, untuk menuruti apa yang Allah perintahkan di dalam agama, maka Allah akan menegur khususnya kita sebagai orang yang beriman. Maka Allah akan menguji dengan bermacam ragam ujian demi ujian, dengan bermacam ragam teguran demi teguran. Kenapa? Karena kita jauh daripada apa yang Allah perintahkan. Teguran Allah dengan bermacam ragam dan cara yang banyak dan yang ada padanya Allah. Sebagaimana yang kita saksikan uronyo, khususnya di Aceh. Kita sedang dilanda oleh musibah besar. Sebagai ujian daripada Allah. Sesuai dengan Allah nepegah di dalam Al-Quran. Wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Allah akan nepe ancu saboh-saboh nanggro. Allah akan neporak-porandakan saboh-saboh daerah. Illa wa ahluha zalimun. Kecuali penduduk negeri itu zalim. Zalim dalam tanda kutip adalah melakukan salah dan dosa. Baik salah dan dosa yang berhubungan dengan Allah maupun salah dan dosa yang berhubungan antar sesama gedayu. Makanya menjadi renungan dan menjadi pelajaran yang sangat dalam di dalam kehidupan gedanyo mandup. Ada bencana dan cobaan yang kanu uji oleh Allah kepada saudara-saudara gedayu dimanapun berada. Untuk kembali kita muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Jangan saling menyalahkan. Tidak ada manusia yang tidak punya salah dan dosa. Maka sebaik-baik manusia adalah manusia yang meyakini banyak melakukan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehina-hina manusia dan seburuk-buruk manusia, itulah manusia-manusia yang menyadari banyak dosa, kemudian tak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status gedanyo manusia jauh sebelum terlahirkan kita di atas dunia ini, Allah mengabadikan tentang status kita manusia di dalam Al-Quran. Penebuhlah Allah dalam ayat yang lain. Wa kanal insanu zaluman jahula. Adalah manusia itu zalim dan jahil. Dua faktor inilah yang menyebabkan kerusakan demi kerusakan di bumi ini. Juga Allah menyatakan dalam ayat yang lain, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah lahir kerusakan demi kerusakan di dalam bumi dan laut. Bima kasabat aydin nas. Semuanya adalah ulah tangan daripada kita manusia. Para hadirin gure-gure Babandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di saat Allah menyatakan bak getanyo dua faktor utama yang udip di dalam kehidupan getanyo. Yang pertama adalah manusia itu berstatus zalim. Yang kedua, manusia itu berstatus jahil. Di antara zalim dan jahil sogot banduai hanaget. Di antara zalim dan jahil sobruk bruk jahil. Kenapa bruk jahil? Karena dengan jahil itu bisa dan mampu mengundang ribuan kezaliman. Pakan urang beriman urangnya rata sago maksiat ke Tuhan. Jawabannya gara-gara kejahilan. Dengan sebab jahil akan mengundang ribuan dosa. Dengan sebab jahil akan datang ribuan kezaliman demi kezaliman. Maka kejahilannya yang paling perdana yang neprang le Nabi selama 23 tahun. Maka kenapa di dalam sejarah Islam ada namanya jahiliyah? Masa dulu hingga sekarang, kata-kata jahil itu takkan hilang sampai kiamat. Jahiliyah jamun. Kan jahil hanai tepua kali bagi persen dan sama dengan. Bukan dulu tidak ada tokoh-tokoh ekonomi, para cendikiawan, ahli-ahli politik. Sungguh sangat banyak mereka masa dulu di masa Rasulullah. Uronyo menansit cukup jai para tokoh-tokoh, cukup jai para cendikiawan, para ahli-ahli. Tapi yang jahe uronyo yang peleda pikir, jangan sampai terulang masa jahiliyah dulu. Jahiliyah dilaya. Yang pertama jahil billah. Yang kedua jahil bi Rasulillah. Yang kelima jahil bi malaikatillah. Kemudian selanjutnya jahil bi yaumil qiyamah. Dan jahil bi qadrillah. Andai hidup di dalam kehidupan genayo, padit-padit boh jahenyo, maka sampai kapanpun han akan pernah hilang status kejahilan di dalam kehidupan kita. Di saat han gadah status kejahilan, disinilah akan timbul ribuan kemaksiatan dan kezaliman. Maka tugas gedayo supaya bencana insyaallah terjauhi. Coba introspeksi diri gedayo mandum. Sejauh mana kejahilan dan kezaliman yang telah kita lakukan? Pasti ada kejahilan dalam kehidupan kita. Juga pasti ada kezaliman di dalam kehidupan kita. Menyeka terdeteksi di mana jahil bedeh jak murno. Menyeka terdeteksi di mana zalim salah dan dosa. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyeka lagenyo getanyo insaf. Ada kejadian yang melanda saudara-saudara gedai. Maka sampai kapanpun Allah akan menghentikan azab dan tegurannya kepada gedanyo membantu. Hadirin gure-gure babandum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pula cobaan dan kejadian yang kita rasakan hari ini. Kan uronyo mantang terjadi. Tapi jauh sebelum ada dunia ini, Allah juga telah mengabadikan di dalam kalamnya yang qadim, yaitu di dalam Al-Quran. Allah nepegah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah dicoba gedanyo bisyai'in dengan bermacam ragam cobaan dan kejadian di dalam kehidupan ini. Yang pertama sekali adalah minal khauf. Dicoba dengan rasa cemas, takut dan khawatir di dalam kehidupan ini. Khususnya gedanyo Aceh. Paduk-paduk dun yang kau likut gedanyo khawatir dan cemas. Rata sagawa subede karu. Golam pulih kecemasan itu Allah datangkan tsunami besar. Golam pulih ate getanyo rakyat Aceh. Allah datangkan dengan banjir bandang hari ini. Kecemasan itu selalu ada di dalam kehidupan gedayo. Yang kedua, Allah neuji gedanyo dalam kehidupannya. Walju, kelaparan. Bisa kita lihat kejadian hari ini. Bisa kita dengar di media-media. Golong pulih dia. Urang gedanyo dengan bencananya. Coba bayangkan bagaimana perasaan andai kenang gedayo. Andai kenang keluarga gedayo. Anak-anak mit. Yang terkadang-kadang sampai detik ini. Mereka makanannya masih kurang. Itu semua adalah merupakan cobaan dan uji coba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada gedayo. Bukan hanya lapar. Wa naqsim minal amwal. Gada harta. Rumah meningkat hanayu. Moto mewah hanayu. Wal anfus, bukan cuma harta tapi korban jiwa. Itu juga pelajaran yang paling mendalam dan mendasar. Hanayum sapua dalam kehidupannya. Semua yang kita miliki hari ini adalah wadi'ah. Titipan Allah. Gepesinggah siat li Allah bak gedayo dang-dang gecok pulang. Banyak cara pada Allah untuk mengambil kembali harta yang kita miliki. Apa yang kita banggakan dengan kehidupan ini? Apa yang kita sombongkan dengan kehidupan ini? Kesombongan dengan harta akan sirna. Kesombongan dengan pangkat dan jabatan juga akan hilang pada masanya. Semuanya adalah Allah pasti akan gecoba gedayo. Wassamarat, juga dengan kehasilan-kehasilan daripada usaha gedayo. Sebahagian saudara-saudara gedanyo yang punya harta belang, gle, na tempat yang belangnya hanjit le ke belang. Di manakah mereka mencari ekonomi di kemudian hari? Allah yang tahu. Yang namun Bandung gedayo tak rasakan cobaan Allah pada saat ini. Kepuat tujuan. Wabasyiris sabirin. Wahai Muhammad, kata Allah, beri kabar gembira terhadap umat-umatmu. Di saat aku mencobanya, adakah rasa sabar di dalam kehidupan mereka ataupun tidak?
menyena tak sabar, insya Allah di balik kesusahan pasti ada kemenangan yang akan Allah berikan. Hari ini kita hidup dalam sebuah sengsara. Sengsara yang tak melekat ba Allah. Sengsara yang akan membawa nikmat. Baik tak balik, baik nikmat membawa sengsara. Modal utama supaya getanyo akan nebi kemudahan le Allah uke sabar dan sabar. Dah ciri-ciri orang yang sabar. Tebah le Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ciri-ciri daripada orang-orang yang sabar adalah mereka-mereka yang meyakini inna lillah, kita semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan pada suatu hari kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya hadirin guna-guna Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bencana dan musibahnya, supaya menjadi sabuh keinsafan gedanyo mandum, di mana ada kesalahan dan dosa dan kezaliman yang pernah kita lakukan, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar dengan taubat ini Allah akan gesampuh bebina salah dan dosa yang berhubungan dengan Allah. Begitu juga di antara kehidupan gedanyo antar sesama, na salah dan dosa. Bekli saudara lung adun ngen ado tamu paki tamu dam-dam tamu putuh-putuh saudara. Mari berjabat tangan, lakukan perdamaian supaya Allah meridai di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kedepankanlah sifat kesabaran dengan ini cobaan yang Allah berikan. Baik tak pesalah ponyo, baik tak pesalah poji, tapi pribadi daripada Gedau Mandum punya kesalahan dan kesalahan. Maka ada ujian dan cobaan bencana yang ke Allah turunkan. Mari kita bersabar dan bersabar. Dengan nilai kesabaran ini, insya Allah di balik kesengsaraan pasti Allah akan memberikan ribuan kemudahan dan kemenangan dan kebahagiaan tentunya kepada kita semua. Udip hino lam dunia dan di akhirat tentu. Yang paling bernilai itulah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan dengan dua modal dasar ini kita amalkan di dalam kehidupan kita semua. Insya Allah Allah akan meridai kehidupan kita dunia dan akhirat. Bertemu dan berjumpa dengan ridha Allah dunia dan akhirat. Itulah harapan dan dambaan daripada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. فقد فاز المتقون لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون لعلكم ترحمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انقلنا يا الله من الذلة المعصية إلى عز الطاعة ومن الغفلة إلى اليقظة واجعلنا من الظلمة إلى النور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب اليوم المحشر وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر.